Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat berkelimpahan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini. Semuanya mendapat keberkahan yang sama, kelimpahan yang sama, dan kesehatan kebahagiaan selalu ada dalam diri kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Kita mau belajar bersama ya tentang kesadaran maksudnya, tentang kesadaran. Karena ini penting sekali. Bagaimana kita semua nanti menjadi sang sadar ya. Nanti kalau ini dijalankan ya saya katakan nanti pasti kehidupan Bapak Ibu semua pasti berubah. Pasti menjadi baik. Pasti mengalami kelimpahan. Pasti mengalami kelimpahan. Jadi yang hari ini datang dengan rasa-rasa yang tidak enak, tenang saja ya. Jadi jalankan itu, praktekkan itu, nanti pasti mengalami suatu kehidupan yang sangat baik. Nah, saya akan mengambil dua pelajaran ya, di agama ya. Atau saya mau ngambil dari pelajaran Nabi ya, dari Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Itu ada kata-kata yang sama. Kalau di Islam itu dikatakan bahwa aku bersaksi ya. Ya namanya syahadat ya. La ilaha illallah kan itu. Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, sebenarnya tidak ada ilah. Nah, ilah itu kalau di Indonesia diganti menjadi Tuhan. Yang betul ilah I-nya kecil ya. Aku bersaksi tidak ada ilah selain Allah ya. Nah di Kristen juga sama. Di Kristen itu ada ayat yang mengatakan kamu akan menjadi saksiku ya. Kita semua ini adalah menjadi saksi gitu. Jadi tugas kita ini sebagai apa? Sebagai saksi untuk mengarahkan hidup kita ini kepada kepastian dan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kamu lakukan ini, nanti pasti hidupmu akan seperti ini gitu loh. Ya, kalau kamu jalankan ini, kamu lakukan ini, nanti kamu hidupmu akan menjadi seperti ini. Ya, contoh ya, ini kita kenalkan dulu hukumnya Tuhan. Ini yang banyak orang hafal ini ya. Ada namanya hukum tabur tuai. Ya. Jadi konsekuensi dari sebuah taburan tadi, apapun yang Anda tabur, Anda menabur kebaikan, pasti nanti dapatnya kebaikan. Nah, jadi itu pasti. Anda menabur benih, katakanlah menabur jagung, pasti nanti panennya jagung. Nanti selalu bicaranya pasti. Ya itu, tidak ada kata semoga, aku mau nanam jagung, nanti semoga tukulnya jagung, enggak gitu. Ya, jadi pasti gitu. Paham ya bedanya? Itu salah satu hukum tadi ya. Sama-sama menaburnya, sama-sama keluar uangnya. Kalau Tuhan mengatakan tadi pasti. Tetapi kalau di agama semoga ya, mudah-mudahan nanti Tuhan dijabah. Mudah-mudahan Tuhan nanti jawab doanya. Mudah-mudahan Tuhan kabulkan yang menjadi hajatnya kan. Ya, dan di sini Bapak sekalian hukumnya pasti. Kenapa saya katakan gitu? Ya, karena yang kami ajarkan dan kami praktekkan adalah hukum-hukumnya Tuhan. Saya tidak mengecilkan agama, tapi saya mau sampaikan sebentar. Bagaimana sekarang seorang pemimpin tetapi membawa umatnya tapi dipenuhi dengan ketidakpastian, keraguan. Ya. Tetapi yang sudah kami praktekkan, ya, kami alami dan dipraktekkan oleh ribuan orang. Saya katakan bahwa ini adalah hukum-hukumnya Tuhan, bukan hukum-hukum agama. Karena kalau agama itu nanti dipenuhi dengan penafsiran, dipenuhi dengan pendapat, maka banyak orang penafsirannya terhadap sebuah ayat itu pasti berbeda-beda. Benar nggak sih ketika saya melakukan ini nanti hasilnya akan baik?
Jawabannya apa yang mereka jawab? Yang mereka katakan, semoga, mudah-mudahan. Bapak Ibu nggak sadar nggak selama ini apa yang Bapak Ibu sudah lakukan? Dalam berdoa pun ya, yang sudah bertahun-tahun dilakukan juga nggak ada perubahan. Kenapa selalu pasti nanti jawabannya apa? Ya mudah-mudahan lah, semoga. Padahal Tuhan kita, ya Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kita alami sekarang ini, Tuhan yang selalu memberikan kepastian. Tugas kita adalah menyaksikan kebesaran Tuhan di setiap fase kehidupan kita. Jadi tugas kita tuh menyaksikan karya-karya Tuhan, keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi yang disaksikan apa? Kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, karya-karya Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ingat-ingat ya, yang disaksikan adalah karya Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Tetapi seringkali banyak orang ini menjadi saksi, menyaksikan setiap fase dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita. Tapi yang disaksikan bukan kebesaran Tuhan, tapi yang disaksikan apa? Anda mengambil sudut pandang bahwa Anda itu sebagai korban. Anda sebagai pihak yang disakiti. Anda sebagai pihak yang dizolimi. Anda sebagai pihak yang teraniaya. Jadi Anda memposisikan diri selalu menjadi korban, gitu. Saksi korban. Ya kan, saksi. Pernah ya, ada saksi korban ya. Nah, selama ini banyak orang ya, fungsi saksi tadi bukannya menyaksikan campur tangan Tuhan dalam setiap kejadian, bukannya menyaksikan keagungan Tuhan dalam setiap kejadian, tapi selalu menyaksikan dirinya itu sebagai korban. Nah, saksi korban namanya ya, saksi korban. Nah, kira-kira kalau Anda sebagai saksi korban, rasamu enak atau enggak? Tidak enak. Tidak enak. Tetapi kalau setiap kejadian Anda ini menyaksikan bahwa ada karya Tuhan di situ, ada campur tangan Tuhan di situ, ada keagungan dan keberkahan Tuhan di situ, hidupmu pasti menjadi enak. Hidupmu pasti mendapatkan keberkahan. Hidupmu pasti mengalami keajaiban. Nah, jadi sekarang tinggal berubah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang kita rubah, ya, kita rubah. Bagaimana kita menjadi penyaksi, tapi dari sudut kebesaran Tuhan. Bahwa dalam setiap perkara, dalam setiap kejadian hidup kita, dalam setiap hal-hal yang mampir dalam perjalanan hidup kita, di situ pasti ada keagungan Tuhan, ada rencana Tuhan, dan ada campur tangan Tuhan di dalam setiap peristiwa itu.